Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat mancing. Kali ini kita akan membagikan tutorial cara menggunakan aplikasi Fishing Point yang insya Allah terbaru dan terlengkap. Baik, yang pertama, apakah itu Fishing Point? Fishing Point ini adalah sebuah aplikasi yang sangat-sangat diperlukan bagi mereka yang hobi memancing untuk dapat mengoptimalkan hasil pancingan mereka, serta bisa dapat membaca faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari keberhasilan dalam penangkapan ikannya. Dari hasil riset ilmuwan luar negeri menyimpulkan bahwa ada 3 faktor yang menentukan keberhasilan kita memancing ikan di alam terbuka, yaitu pergerakan matahari dan bulan dan pasang surut air laut. Nah, faktor-faktor ini kebetulan memang sudah terdapat di dalam aplikasi Fishing Point ini. Kita tinggal memanfaatkan dan menggunakannya ya guys. Yang pertama, silakan sobat mancing download terlebih dahulu aplikasinya yang sudah saya tuliskan link downloadnya di deskripsi video ini ya. Link download yang ada di deskripsi bedanya sudah premium ya guys, jadi tidak perlu lagi untuk mendaftar. Silahkan di download dan gratis, mudah-mudahan bermanfaat. Tampilan awal dari aplikasi ini adalah menggambarkan peta Google Maps yang memberitahu posisi kita saat ini ya guys. Jangan lupa untuk aktifkan lokasi GPS kita di pengaturan HP. Pada menu sebelah kiri atas, pertama-tama kita setting terlebih dahulu menu pengaturan. Pada menu ini yang perlu kita ubah untuk pengaturan unit perhitungan, peta, dan kecepatan guys. Di sini kita ubah kilometer per jam. Mengapa kita ubah ke kilometer per jam? Karena kita di Indonesia umumnya menggunakan ukuran kecepatan kilometer per jam. Kemudian di bawahnya pada cuaca, di pengaturan angin. Itu juga kita ganti ke kilometer per jam. Oke, kembali lagi ke posisi awal pada peta. Di sini kita coba mencari lokasi mancing yang akan kita tuju. Ya guys, di sini saya akan coba contohkan, saya akan memancing pinggiran laut di sekitaran pelabuhan guys. Pada peta terlihat jelas di mana posisi air yang dalam, yang berwarna agak kehitaman, dan yang dangkal. Biasanya kalau posisi airnya dalam, besar kemungkinan ikannya besar-besar ya guys. Kalau pada perairan dangkal, ikannya bisa jadi banyak namun agak kecil-kecil. Ini posisinya ya guys, kita ingatkan. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya ya guys, menu aktivitas ikan. Ini poin yang sangat penting sekali ya guys, karena kita perlu menandai lokasi mancing kita yang akan kita tuju. Caranya kita klik pada ikon pilih lokasi yang terletak di pojok kanan atas. Nah, ini tampilan awal ini masih posisi awal kita ya guys, posisi kita masih di rumah. Kalau memang posisi kita saat ini sudah di lokasi atau sudah tepat, kita tinggal mengklik ikon centang di sudut kanan atas saja. Namun jika posisi kita belum tepat dan lokasi yang akan kita tuju masih jauh atau kita baru akan menjadwalkannya, kita bisa menggeser ke posisi yang tepat. Ya, setelah kita cari posisi tempat kita akan memancing, kita klik dan tahan sampai timbul ataupun keluar penandaan lokasi tempat tujuan kita mancing. Kemudian kita klik tanda centang di pojok kanan atas. Nah,
Ini sudah langsung nampil perkiraan aktivitas ikan, guys. Kemudian pada menu ikon jadwal di pojok bawah kanan, kita coba klik di sini. Kita bisa melihat di hari-hari apa saja aktivitas ikan yang cukup tinggi dan rendah. Untuk yang berlambang bintang 1 ini artinya perkiraan aktivitas ikan sangat rendah ya guys. Bintang 1 ataupun yang tidak berbintang. Kemudian untuk yang berbintang 2 itu tandanya aktivitas ikan cukup tinggi, baik untuk memancing. Terlebih lagi yang berbintang 3 tergolong sangat tinggi, itu lebih baik lagi untuk pergi memancing. Seperti ini di tanggal 17, 18, 19. Jadi pada menu ini kita sudah langsung dapat mengetahui perkiraan aktivitas ikannya ya guys, dan tahu kapan ataupun siap untuk berangkat pergi memancing. Oke, lanjut kita lihat perkiraan hari ini. Di hari ini kita klik di menu bawah major kali. Pada menu major kali ini, di sini kita dapat melihat perkiraan waktu yang panjang kondisi ikan lagi aktif atau lagi mencari makan ya guys. Sedangkan yang di sebelahnya menu minor kali adalah perkiraan waktu yang pendek, namun ikan masih dalam keadaan aktivitas mencari makan. Pada grafik juga dapat kita lihat ada ukuran rendah, sentral, dan tinggi. Untuk batas sentral itu masih termasuk bagus juga untuk memancing ya guys. Namun kalau sudah di bawah ataupun rendah, lebih baik batalkan saja dulu rencana untuk memancingnya. Kemudian kita lanjut lagi ke menu selanjutnya. Yang di tengah, gelombang. Gelombang laut merupakan suatu gerakan naik turunnya air laut yang bergerak secara vertikal tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Jadi terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya gelombang seperti angin, gempa, dan juga arus dalam laut. Namun yang paling umum adalah akibat adanya tiupan angin. Sebelum ke menu gelombang, kita lihat terlebih dahulu di menu kondisi laut saat ini. Di pojok kiri atas, di sini ada perkiraan suhu laut. Di sini tertulis diperkirakan kurang lebih suhu laut 30 derajat Celcius. Ini termasuk suhu hangat ya guys. Bagus untuk memancing. Untuk suhu ideal memancing ikan adalah antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Apabila suhu rendah ataupun terlalu rendah, ikan akan kehilangan nafsu makan. Ikan akan pindah ke lokasi yang lebih hangat. Begitu juga apabila suhu air terlalu panas di atas 32 derajat Celcius, ini sama saja nafsu makan ikan berkurang dan ikan cenderung akan berpindah ke lokasi dalam yang lebih dingin. Jadi untuk suhu yang ideal guys ya, yaitu 24 sampai 32 derajat Celcius. Di suhu ini ikan cenderung aktif dan agresif untuk mencari makan. Ini adalah suhu yang paling bagus. Oke guys, kita lanjut. Di sebelah suhu ada informasi kecepatan arus air. Di situ tercatat 0,4 meter per detik. Untuk arus ini sebenarnya lebih penting digunakan saat sobat memancing di tengah laut. Yang jelas kondisi normal batas kecepatan ideal arus laut adalah 0,4 meter per detik sampai dengan 0,5 meter per detik. Jika kecepatan di bawah 0,4 meter per detik, arus terlalu rendah, ikan cenderung tidak aktif untuk mencari makan. Dan juga apabila kecepatan arusnya di atas 0,5 meter per detik, arus terlalu kencang, maka ikan akan susah untuk mendeteksi posisi asal umpan dan juga mengganggu daya penglihatan ikan.
ikan cenderung terbawa arus yang deras. Oke, kita lanjut ke tampilan gelombang. Di sini terdapat 3 informasi perkiraan gelombang yang sedang terjadi. Yang paling kiri ini adalah perkiraan gelombang keseluruhan ya guys. Di sini gelombang yang sedang terjadi setinggi 1,4 meter. Kemudian yang di tengah adalah gelombang yang disebabkan oleh arus laut. Di sini tertulis setinggi 1,2 meter. Sedangkan pada menu paling kanan adalah gelombang yang disebabkan oleh hembusan angin. Di sini tercatat 0,0 meter. Ini artinya guys, kondisi ini lumayan bagus. Gelombang yang terjadi disebabkan oleh arus laut yang datang. Sedangkan pengaruh dari hembusan angin 0,0 meter. Keadaan angin stabil dan tidak terjadinya angin kencang ataupun badai. Oke guys, kita lanjut. Kita lihat pada grafik di bawah. Ini terlihat keadaan kondisi laut normal. Dan kita juga dapat melihat di bawah itu tertera jam-jamnya ya guys. Jam-jamnya. Bila terjadi gelombang tinggi ataupun rendah, kita bisa melihat di bawah. Mulai dari tengah malam, jam 4 subuh, jam 8 pagi, jam 12, 14, 20 sehingga jam 12 malam kembali. Oke sobat mancing, kita lanjut. Sekarang kita ke menu berikutnya, yaitu menu pasang. Nah, sebenarnya dari hasil penelitian dan uji coba di lapangan, menu ini adalah menu yang paling penting, sangat-sangat penting. Karena mengapa? Karena umumnya ikan akan lebih agresif dan aktif untuk mencari makan pada posisi 1 jam sebelum pasang penuh. Di sini guys. Itu posisi pasang penuh sekitar jam 7.56 atau jam 8. Jadi 1 jam sebelum itu sekitar jam 7. Sekitar jam 7 di sini guys. 1 jam sebelum sampai pasang penuh, kemudian 1 jam air akan kembali surut. Itu merupakan saat-saat ikan lagi agresif dan aktif untuk mencari makan. Begitu juga dengan pasang di sebelahnya guys ya. Ini posisi jam 8 malam. Jadi saat-saat ikan agresif itu 1 jam sebelumnya, berarti jam 7 malam, jam 19.00, jam 8 pasang penuh, kemudian jam 9 atau jam 21.00. Itu saat-saat yang paling bagus untuk memancing. Kalau kondisi air baru bergerak naik atau pasang, ikan masih cenderung di tempat yang dalam guys. Begitu juga apabila saat air sudah bergerak jauh untuk turun ataupun surut, ditambah lagi arus surutnya deras. Lebih baik sobat mancing pulang aja ya guys, karena kecil kemungkinan ikan akan makan. Ikan akan cenderung mengikuti arus untuk kembali ke tempat yang lebih dalam. Oke guys, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu cuaca. Di sini kita akan dapat melihat perkiraan cuaca yang sedang terjadi dan yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi di sini kita dapat melihat besok hujan tapi tidak terlalu lebat. Perkiraan cuaca ini sudah terhubung ke perkiraan cuaca Google ya guys, aplikasi ini. Ini contohnya hari Rabu tanggal 23. Harinya lumayan cerah, bisa kita jadwalkan untuk pergi memancing. Begitu juga hari Kamis. Hari Jumat
kayaknya hujan, kemudian hari Sabtu hujan benar-benar deras kayak ini lebih baik tidur aja guys di rumah, gak usah pergi memancing. Karena menurut dari hasil riset penelitian, bila saat hari hujan deras itu, kalau yang biasa mancing di pinggiran ataupun yang di tengah laut, ikan akan bergerak lari ke dalam guys. Karena tumpahan air tawar itu lebih banyak, jadi mereka bergerak ke bawah untuk mencari air yang asin, kira-kira begitu. Jadi di menu ini kita dapat melihat atau menjadwalkan di hari apa saja kita untuk siap pergi memancing. Oke guys, kita lanjut sobat mancing. Kita ke menu yang terakhir. Di sini ada informasi tentang pergerakan matahari dan bulan. Di menu ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya pergerakan bulan aja ya guys. Pada grafik dapat kita lihat ya, waktu terbit dan tenggelamnya bulan. Sebenarnya waktu yang tepat untuk mengetahui waktu makan ikan adalah saat bulan terbit dan terbenam. Biasanya dari hasil penelitian 1 jam sebelum dan sesudah bulan terbit, dan 1 jam sebelum dan sesudah bulan tenggelam pada setiap harinya ya guys. Untuk hitungan awal masuk bulan baru, waktu memancing terbaik adalah 4 hari di sekitar bulan baru atau new moon, pergantian bulan ya guys, yaitu 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah masuk bulan baru, hitungan pergerakan bulan ataupun kalender hijriyah ya guys. Di waktu ini sangat besar kemungkinan akan mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal. Ngomong-ngomong pergerakan bulan, di saat bulan sedang penuh atau purnama, ini akan menyebabkan gelombang laut menjadi lebih tinggi. Karenanya beberapa jenis ikan akan menjadi lebih sulit ditangkap pada waktu bulan purnama. Cahaya bulan yang berlebihan saat purnama lebih cenderung dihindari oleh beberapa jenis ikan dengan mencari makanan di perairan yang lebih dalam, dan juga menghindari para ikan-ikan predator. Namun sobat mancing, jangan berputus asa terlebih dahulu. Di waktu purnama kita masih tetap bisa untuk pergi memancing, tetapi memancing yang lainnya seperti udang dan cumi-cumi, dan juga beberapa jenis ikan predator. Karena memang di saat purnama lah jenis-jenis ini mereka akan muncul ke permukaan karena tertarik oleh sinar bulan. Oke guys, sobat mancing, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang fishing point. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sobat mancing yang mania-mania dapat lebih mengoptimalkan hasil tangkapannya. Amin. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini untuk klik like dan subscribe-nya ya guys, biar bisa kembali berbagi informasi terbaru seputar memancing. Mancing mania mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.